Halo, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue mau video reaksi live-nya Mama Eva ya. Dan apa nih? eh, Mama Eva ini sering banget live sekarang ya. Dan tentu ini bikin kita menambah imun ya teman-teman. Tapi pada saat live ini kayaknya nggak banyak informasi seperti apa yang Mama Eva lakukan sebelumnya ya. Yang itu informasinya rapet banget dan itu cukup membuat para netizen itu apa ya, membuat yakin ya. Dulu awal-awal banyak banget yang komentar, lu jangan jodoh-jodohin lu bang, lu jangan ini, tapi sekarang setelah Mama Eva live yang panjang itu udah banyak berkurang seperti itu ya, karena memang mamanya sendiri aja istilahnya bukannya menjodohkan ya, maksudnya mendekatkan gitu istilahnya, ngasih tahu, selalu mancing-mancing tentang keberadaan Tukba, tentang Turki ya. Mamanya aja gitu ya, maksud gua gitu kan. Kenapa kalian bilangnya menjodoh-jodohkan? Enggak ada menjodoh-jodohkan teman. Kita ini nggak didengar kok sama Vicky Naki, serius, apalagi gua gitu ya, kecuali mungkin yang lain. Nah, kalau gua nggak bakal didengar, jadi nggak usah kalau kalian khawatir kalau gua itu bakal menjodoh-jodohkan mereka. Kalau gue sih penikmat aja, penikmat kisah romantisnya Vicky dan Tuba gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang berkomentar, wah bang lu jangan jodoh-jodohin, itu lu salah alamat bro, salah alamat. Soalnya apapun yang gue omongin di sini nggak mungkin, nggak, ya bukannya nggak mungkin sih, bisa aja sih nyampe, tapi kecil kemungkinan itu didengar sama Kiki dan keluarga gitu. Gue nggak yakin itu, dan ya karena mereka kan banyak kesibukan dan macam, nggak ngurusin lah channelnya, channel kecil kayak gua gitu kan. Ada channel yang bisa lebih besar yang mungkin mereka denger gitu ya. Jadi itulah yang pentingnya gue sih eh, apa ya, ikut berbahagia aja, ikut berbahagia, ikut menginformasikan semua ada apa ya, isi dari channel ini kebanyakan memang gue saring seketat mungkin agar kesalahan yang terjadi di channel gitu minim. Bukan berarti nggak ada kesalahan di channel gue, banyak kesalahan, tapi itu adalah melalui proses yang lumayan ketat dari gue untuk kalau mulai membicarakan sesuatu mesti gue riset dulu ya teman-teman, nggak ujuk-ujuk uh, gue ada kode sedikit langsung gue sebarkan, itu enggak. Kalau gue itu sifatnya gue masih menimbang-nimbang, tapi itu pun belum tentu pasti bisa dipercaya. Tetap ketika gue mengungkap suatu kode atau apa, tetap gue bilang gue nggak 100% pede, walaupun mungkin bagi orang lain itu udah merupakan kebenaran, tapi gue tetap bilang nggak 100%. Gue biasanya bilang prosentase gitu ya teman, prosentase keyakinan gue akan suatu berita itu. Nah ini sebenarnya videonya sedikit panjang ya teman-teman, tapi nggak ada yang menyangkut yang ingin gue reaksi gitu, dan salah satunya memang sedikit nih ada yang gue pengen reaksiin, yaitu live-nya Mama Eva pada saat di jalan ya, udah mungkin di mobil menuju kemana gitu kan. Dan di sini ada perkataan Mama Eva yang lumayan, harusnya ini kemarin ya, harusnya kemarin, bukan kemarin ya, ya kemarin lah, ini ada video ini, jadi orang-orang bisa jadi belajar gitu. Ya, kita belajar langsung dari Vicky, dan kebetulan Mama Eva menanyakan ini ya. Nah, kita simak aja tanpa lama-lama ya. Askim, askim itu apa? Ashcam itu Askim, askim sayang. iya. Askim. Mama aja bilangnya nggak bisa askim ya.
Tapi ada keanehan di sini ketika Mama Eva bilang, "Askim itu apa?" Eee, Vicky ketawa gitu, Vicky ketawa, tapi Mama Eva langsung menyimpulkan, "Oh sayang," gitu. Seolah-olah Mama Eva itu udah tahu sebelum Vicky dia jawab, jadi dia nggak perlu jawaban Vicky dan eee, istilahnya ngomong sendiri bahwa itu sayang gitu, dan Vicky cuman ketawa aja. Ya, gua nggak tahu kenapa ya. Askim. Pakai pakai Ash. Shim. Shim. Iya pakai shim ya. Askim. Hashim, Hashim gitu. Kayak ini ya, kayak belajar bahasa Arab ya. Karena memang apa ya, bahasa Turki itu memang banyak dari suku Kurdi ya, dan suku Kurdi itu suku Arab ya. Jadi banyak kata-kata serapan dari bahasa Arab di Turki itu ya. Askim. Askim. Askim dong sama mama. Askim mama gitu. Askim mama. Saya sayang mama gimana? Mama, oh sayang mama. Ya. Enggak gitu. Itu tuh lebih ke kayak panggilannya aja. Kalau sayang mama tuh Mama Savior. Oh. Tuh ya teman-teman. Jadi kata-kata dalam bahasa Turki itu enggak enggak ujuk-ujuk lu translate dan itu bisa lu pergunakan seperti kata bahasa Indonesia, nggak bisa teman-teman. Jadi harus benar-benar kita ngerti pola kata-kata dalam bahasa Turki. Nah, di sini kita belajar dan Vicky sendiri yang mengatakan itu, yang Vicky ngajarin itu ya, bahwa kata-kata askim itu nggak sembarangan ditujukan ya, nggak terhadap mama. Otomatis dia bilangnya seperti itu. Vicky bilangnya itu tidak buat mama askim itu, buat keperluan yang lain. Kalau mama itu eh, tepatnya ada severum gitu ya. Apa sih? Sever. Pokoknya itulah apa yang dikatakan Turki, dikatakan Vicky tadi. Jadi nggak sembarangan. Mama itu kalau dalam mama arti kata sayang itu severum misalnya gitu. Begitu juga kata-kata yang lain. Dan gua udah tunjukkan juga di video sebelumnya tentang salah kata eh, tentang Chenim ya. Sebenarnya ini udah malas gue bahas sebenarnya, tapi karena ini ada live-nya Mama Eva, gue perlu istilahnya ini A1 ya. Jadi harusnya ini bisa meyakinkan kalian karena ini sumbernya langsung dari Mama Eva A1 dan Vicky sendiri gitu yang menjelaskan itu. Jadi kata-kata Turki memang enggak segampang menerjemahkan ke Google lalu diimplementasikan seperti bahasa Indonesia. Itu beda beda sekali teman-teman. Terus askim itu digunakan buat kapan? Ya maksudnya kalau di bahasa Indonesia kan sayang itu sayang kata kerja dengan sayang kata benda. Waduh ribet. Iya, dia tuh kan kalau di bahasa Indonesia sama-sama sayang. Nah, kalau di bahasa Turki beda. Kalau kata kerjanya itu savior, saviorum. Nah, kalau misalnya sayang untuk kata benda atau orang itu tuh pakainya itu aşkım. Banyak ya, banyak di bahasa-bahasa luar negeri nggak sesimpel bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu bahasa yang masih baru teman-teman. Baru berapa puluh tahun mungkin ya. Tapi bahasa-bahasa yang sulit itu biasanya bahasa-bahasa yang udah lama, ratusan tahun, bahasa yang udah lama ratusan tahun dan ada pengembangannya, itu yang agak sulit. Jadi bahasa-bahasa yang mature itu biasanya memisahkan apa namanya, walaupun ucapannya sama, misalnya sayang gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kan karena baru dia nggak punya kata lain selain sayang untuk khusus orang, misalnya sayang itu khusus untuk pacar misalnya. Sayang itu yang ini khusus untuk orang tua, yang ini untuk anak, itu nggak ada. Karena bahasa Indonesia bahasa baru. Jadi belum ada kata-kata itu. Kita masih mengeksplor kata-kata baru dalam bahasa Indonesia. Banyak banget serapan dari bahasa daerah masuk ke bahasa Indonesia. Itu makanya makin mature bahasa itu makin banyak variannya. Ya, apalagi bahasa Turki kemungkinan bahasanya udah
dari zaman prasejarah, bukan zaman sejarah gitu, zaman Konstantinopel. Jadi serapan bahasanya lebih lengkap. Jadi nggak sembarangan teman-teman. Sulit memahami bahasa yang tua, yang udah tua. Ketika bahasa itu udah tua, maka kebanyakan penggunaan katanya dibedakan. Ada yang misalnya untuk laki-laki beda, untuk perempuan beda, padahal artinya sama. Kayak bahasa Jepang tuh beda-beda percakapan untuk bahasa eh, untuk kok cewek dan untuk cowok beda. Jadi nggak sembarangan teman-teman. Jadi waktu kemarin membahas masalah Chenim dengan bangganya memotong itu langsung ke Google Translate dan menyatakan wah ini pacarnya, nggak kayak gitu nggak kayak gitu Jamal. Jadi harus hati-hati, dan Vicky ngerti masalah itu karena dia memang belajar bahasa, dan nggak ada masalah di eh, apa namanya di foto itu. Kalau ada pun udah Vicky tahu dari awal teman-teman. Kalau ada masalah pun Vicky nggak kenal Tukba dalam waktu singkat, mungkin udah 8 bulan yang lalu dan intens gitu. Jadi nggak mungkin dia nggak ngecek, ya, nggak ngecek karena eh ya tahu sendiri lah, Vicky juga orangnya teliti. Kalian kalau misalnya meragukan bahasa Vicky, kalian ini kayak gimana gitu. Gitu. Aşkım aşkım gitu. Nah gitu guys, Bang Vicky I love you. Begitu. Mama, ya sayang, nada. Nah kayaknya itu aja yang gue bahas dalam video live ini, karena gue tertarik banget pembahasan Mama Eva. Walaupun sebenarnya ini gue udah jawab di maksudnya tata bahasa gitu, waktu itu di Chenem, sekarang di Askim gitu. Hampir sama, mirip-mirip sebenarnya, intinya sama. Dan gue yakin kenapa Mama Eva menanyakan ini, nggak hanya dia ngelihat ada yang menanyakan itu. Gue yakin di dalam pikiran juga dia ada tentang masalah yang kemarin itu. Nah, karena dia itu di tag bareng sama akun gue juga, di tag tentang masalah itu. Mungkin dia penasaran kok orang bisa menerjemahkan itu, dan mungkin dia langsung tanya Vicky. Nah, sebenarnya kata-kata Askim, Cianim apa mungkin udah ditanyakan Mama Eva. Nah, contohnya kayak tadi, buktinya apa? Buktinya ketika Mama menanyakan apa arti Askim, Vicky cuma tawa-tawa aja, tapi Mama udah menebak itu sayang. Berarti kan sebenarnya udah ada percakapan sebelumnya, dan Mama sebenarnya udah tahu. Tapi dia ingin menunjukkan ke teman-teman semua nih yang dengar kalau bahasa Turki itu sulit dan nggak bisa diterjemahkan begitu aja tanpa pengetahuan, tanpa belajar. Itu yang mau diutarakan Mama dalam live ini. Gue yakin itu Mama Vicky ini pintar banget. Gue yakin dia punya maksud itu teman-teman. Oke gitu aja video reaksi gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe.